Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Raden Salwa Rizky Lalfasari dari kelas 10C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk ke teks laporan hasil observasi, kita harus mengetahui apa itu observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek, peristiwa, atau keadaan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data atau informasi yang akurat berdasarkan fakta. Lalu, apa tujuan observasi? Tujuan observasi adalah memperoleh informasi atau data yang akurat berdasarkan fakta melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Kemudian, teks laporan hasil observasi atau LHO. Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa secara objektif, faktual, dan sistematis. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan manfaat teks LHO. Kita harus tahu dulu apa itu perbedaannya. Tujuan itu menjelaskan apa yang ingin kita capai dalam mempelajari teks LHO, sedangkan fungsi menjelaskan kegunaan teks LHO dalam suatu pengamatan, dan manfaat menjelaskan keuntungan yang kita peroleh setelah kita mempelajari teks LHO. Nah, kita masuk aja ke materinya. Tujuan teks LHO yaitu pertama ada menyajikan informasi berdasarkan hasil observasi. Yang kedua, memberikan gambaran objek secara objektif. Yang ketiga, menambahkan pengetahuan pembaca tentang objek yang diamati. Lalu ada fungsinya. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, mendokumentasikan hasil observasi secara sistematis. Yang ketiga, menjadi referensi dalam pembelajaran atau penelitian. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, melatih kemampuan mengamati secara teliti. Yang kedua, membiasakan berpikir objektif berdasarkan fakta. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyusun informasi secara sistematis. Yang keempat, menambah pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya ada struktur teks LHO. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu berisi pengenalan atau definisi umum tentang objek yang diamati seperti makhluk hidup, benda, fenomena, tempat, dan wisata. Yang kedua ada deskripsi bagian, menjelaskan hasil pengamatan yang lebih rinci seperti ciri-ciri, bagian, sifat, atau karakteristik objek secara rinci. Yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan, yaitu berisi fungsi, manfaat, atau kesimpulan berdasarkan hasil observasi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks LHO. Yang pertama bersifat objektif dan universal, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi, sehingga dapat diterima oleh semua orang. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum, yaitu objek tunggal. Membahas satu jenis objek secara umum, bukan objek tertentu atau bersifat pribadi. Yang ketiga, informasi lengkap dan sistematis. Data disajikan secara runtun dan jelas dan mencakup hal-hal penting terkait objek. Yang keempat, berdasarkan fakta hasil pengamatan, yaitu isi teks diperoleh dari hasil observasi secara langsung atau dari sumber yang dapat dipercaya. Yang kelima, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan telah diteliti dan dibuktikan sehingga dapat dipercaya. Yang keenam, tidak mengandung opini atau dugaan. Teks hanya memuat fakta tanpa pendapat
prasangka atau perasaan penulis. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang dipakai di teks LHO. Yang pertama, menggunakan kata benda atau nominal. Menyebutkan nama objek yang diamati, misalnya kucing, pohon, dan air. Yang kedua, menggunakan kata kerja relasional, yaitu menjelaskan hubungan atau definisi suatu objek, misalnya adalah, merupakan, termasuk, terdiri atas. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif atau verba aktif, menjelaskan aktivitas atau perilaku objek, misalnya berlari, bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan. Yang keempat, menggunakan kata sifat atau adjektiva, menjelaskan ciri atau keadaan objek, misalnya besar, kecil, hijau, dan keras. Yang kelima, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, menghubungkan kata, frasa, atau kalimat agar informasi tersusun runtut, misalnya dan, atau, tetapi, sedangkan. Yang keenam, menggunakan paragraf yang runtut. Setiap paragraf berisi satu gagasan utama yang dijelaskan dengan informasi pendukung. Yang ketujuh, menggunakan istilah ilmiah. Menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu agar lebih tepat. Misalnya, habitat, ekosistem, mamalia, dan fotosintesis. Selanjutnya, ada nih cara membuat teks LHO. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama, kalian tentukan objek yang ingin kalian observasi. Yang kedua, melakukan observasi. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan. Yang keempat, menyusun teks sesuai dengan struktur teks LHO. Dan yang kelima, menyunting atau mengecek kembali isi dan memperbaiki ejaan serta bahasa agar sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Selanjutnya ada contoh teks laporan hasil observasi dengan tema kucing. Kucing merupakan hewan mamalia yang termasuk dalam famili Felidae. Hewan ini banyak dipelihara oleh manusia karena memiliki sifat menjinak, aktif, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kucing dapat ditemukan di berbagai wilayah di dunia dengan berbagai jenis dan ras. Tubuh kucing ditutupi bulu yang halus dengan warna dan pola yang beragam. Kucing memiliki 4 kaki, cakar yang tajam, gigi yang kuat, serta ekor yang membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kucing merupakan hewan karnivora yang memakan daging sebagai makanan utama yang memiliki indera penglihatan serta pendengaran yang sangat baik. Selain menjadi hewan peliharaan, kucing juga bermanfaat membantu mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah. Kehadiran kucing dapat memberikan rasa nyaman dan menjadi teman bagi manusia. Oleh karena itu, kucing menjadi salah satu hewan yang banyak disukai. Jadi, untuk paragraf pertama itu disebutkan pernyataan umum. Mengapa pernyataan umum? Karena berisi pengenalan awal tentang objek yang diamati, yaitu kucing. Lalu yang paragraf kedua itu merupakan deskripsi bagian. Mengapa bisa? Karena di situ dijelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik kucing secara lebih rinci. Dan paragraf ketiga disebutkan deskripsi manfaat atau kesimpulan, karena berisi kesimpulan kucing atau manfaat kucing bagi kehidupan manusia. Saya sudah mengasih tahu langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Saya akan memberitahu juga cara agar teks laporan hasil observasi menarik. Pertama, pilih objek yang menarik untuk diamati. Yang kedua, gunakan data yang benar dan berdasarkan fakta. Ketiga, susun informasi secara runtut.
sesuai struktur LHO. Keempat, gunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Kelima, tambah istilah ilmiah jika diperlukan. Yang keenam, sertakan fakta unik agar pembaca lebih tertarik. Lalu saya akan mengasih tahu juga hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan teks LHO. Yang pertama, menambahkan opini atau pendapat pribadi. Jadi tolong banget jangan ditambahkan karena teks laporan hasil observasi itu bersifat objektif berdasarkan fakta tentang objek yang diamati. Yang kedua, menggunakan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Yang ketiga, menyusun isi yang tidak sesuai dengan struktur teks LHO. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tidak baku atau berlebihan. Yang kelima, menyalin informasi tanpa mencantumkan atau memeriksa sumber. Yang keenam, menyampaikan data yang tidak relevan dengan objek yang diamati. Lalu ada kesimpulan dari teks laporan hasil observasi yang sudah saya bahas sebelumnya. Kesimpulannya adalah teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan secara objektif, faktual, dan sistematis. Oleh karena itu, penyusunan harus diperhatikan strukturnya, kaidah kebahasaannya, serta menggunakan data yang akurat agar informasi yang disampaikan dapat terpercaya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait teks laporan hasil observasi. Maaf bila saya ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.